Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Yama. Apa Ada yang bisa kabar? saya bantu? Alhamdulillah baik Bu Ella. Hari ini kita adakan kucing pra observasi ya. Iya. Insya Allah besok kita akan observasi kegiatan eh, pembelajaran di kelas ini ya. Siap. Oke, sebelum memulai, saya mau melihat dulu nih, apa yang sudah kita sepakati. Hari ini hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, nama ibu gurunya Bu Eliana Maretasari SPD. Betul. Mata pelajaran Bahasa Indonesia sekolah di SMP Negeri 2 Sabang 27 yang akan kita lakukan observasi dari kelas 8C. Nah, Ya. Baik, ini adalah tujuan pembelajarannya Bu Edi. Iya. Melalui tabel analisis diharapkan murid mampu membedakan antara puisi diafan dan puisi prismatis. Yang kedua, melalui kegiatan bermain gulungan kertas diharapkan murid mampu membedakan antara majas dan bukan majas. betul. Dan yang ketiga, melalui kegiatan bermain gulungan kertas diharapkan murid mampu membedakan jenis-jenis majas disertai alasannya. Betul. Baik, ini adalah area pengembangan yang hendak dicapai. Iya. Jadi berharap siswa mampu memahami perbedaan antara puisi diafram dan puisi prismatis. Iya. Lalu Beli berharap mampu murid memahami perbedaan majas dan bukan majas. Terus yang ketiga meningkatkan kemampuan murid dalam memahami jenis-jenis majas disertai alasannya. Strategi yang digunakan ini keren juga nih Bu Eli, yaitu Bu Eli menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Ya. Iya. Yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang kedua, menggunakan alat peraga sederhana yaitu gulungan kertas, karton, dan media lainnya untuk membantu murid dalam memahami materi. Iya. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada murid dalam membentuk kelompoknya sesuai dengan minat belajar mereka, yaitu digolongkan atas kinestetik dan visual. Ya. Yang keempat, mendampingi dan memberikan bimbingan kepada setiap kelompok untuk menghasilkan produk, yaitu mengerjakan LKPD. Iya. Ya. Yang kelima, metode yang akan digunakan adalah mengamati tabel analisis, lalu gulungan kertas, ada penugasan, ada diskusi dengan menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Betul. Melalui teknik pembelajaran inquiry, yaitu menemukan sendiri nanti murid jawaban atau materinya dalam kelompoknya. Iya, betul. Nah, setelah saya amati modul yang Bu Eli sampaikan ke saya, saya memberikan penilaian bahwa Bu Eli ini dalam menulis modulnya sudah sesuai dengan modul yang akan diajarkan, dengan materi yang akan diajarkan. Lalu diferensiasinya sudah ada juga, media yang digunakan juga ada sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Nah, selain diferensiasi juga ada pembelajaran sosial emosional yang terlihat di modul. Semua ini sudah sesuai dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, saya harap nanti ketika kita observasi di kelas esok, pembelajaran berlangsung dengan lancar, anak-anak paham, merupakan ini sesuatu yang baru bagi mereka dan bisa memotivasi mereka untuk lebih suka bahasa Indonesia. Dari sini ada yang perlu ditanyakan Bu Eli? Mungkin ini aja ya Bu yang ingin saya tanyakan. Ketika anak kita bedakan duduknya itu berdasarkan visual sama kinestetik, apakah ada kecenderungan untuk kita mengkotak-kotakkan peserta didik hanya berdasarkan kemampuannya yang seperti itu yang ingin saya lakukan? Apakah itu sudah benar gitu? Pandangannya Ibu bagaimana? Menurut Bu Eli, kinestetik dan visual itu kita bedakan berdasarkan apa dulu? Berdasarkan memang kecenderungannya mereka dalam mengamati pembelajaran, misalnya penerimaan mereka
apa namanya lebih banyak suka dengan hal-hal yang disertai dengan penglihatan, misalnya dia sukanya baca, terus habis itu kinestetik karena memang dia tidak suka dengan monoton, hal-hal yang monoton dilakukan hanya sekedar apa namanya mendengar, sekedar melihat tanpa dia melakukan sesuatu gitu. Jadi di kelas itu kan kebetulan memang ada dua, tapi sistemnya saya itu dibuat apa namanya satu kelompok itu memang dia suka dengan kinestetik, satu lagi memang kecenderungannya mereka punya visual. Apakah itu menurut ibu gitu ya, apa yang sudah saya lakukan itu memang apakah benar, apakah ada kecenderungan saya terlalu mengkotak-kotakan apa namanya kemampuan peserta didik nih gitu. Nah, saya kembali bertanya, menurut Bu Eli itu kan tadi kinestetik dan visual itu dibedakan karena kecenderungan kesukaan mereka. Iya. Nah, kalau kita bicara kesukaan, apakah itu ada kata atau kalimat yang artinya membedakan? Padahal itu sebenarnya kesukaan. Bu Eli ada nggak itu ada yang membedakan? Tergantung hasil belajarnya ketika saya memberikan materi kali ya Bu ya. Jadi kalau semisal saya hanya apa namanya ketika mereka dapat nilai yang sama dengan kecenderungannya walaupun yang berbeda-beda, mungkin itu akan menjadi lebih baik ya Bu ya, daripada saya hanya memberikan satu kegiatan yang khusus visual, nanti yang kinestetik malah jadi nggak bisa mengeksplor kemampuannya gitu. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi mungkin sudah cukup benar ya Bu ya ketika saya membuat kategori per kelompok itu dengan kemampuan yang berbeda gitu. Jadi menurut Bu Eli itu bukan sesuatu yang merubah siswa, tapi malah membuat sesuatu yang suka kan? Berarti ya, karena mereka merasa apa namanya satu frekuensi dengan teman-temannya. Itu kali ya Bu ya. Berarti kegalauan Bu Eli bisa terjawab ya tadi dengan jawaban Bu Eli sendiri. Ya, bisa. Ada yang ditanyakan? Itu saja sih Bu ya sejauh ini. Nanti mungkin kalau misalnya ketika di praktiknya ada kekurangan ketika saya menyampaikan materi dan apa namanya expect-nya ternyata nggak di luar dengan dugaan. Bagusnya sih kalau misalnya ekspektasinya saya keinginannya B, ternyata A itu udah lebih baik ya Bu ya. Mudah-mudahan seperti itu gitu. Amin. Kita di sini kan proses ada kucing, jadi saling berbagi, mungkin dari pertanyaan saya akhirnya Bu Eli bisa menemukan solusinya sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan kegiatan kucing kita observasi di kelas ini bermanfaat untuk Bu Eli lebih siap lagi nanti besok di kelas. Jadi Bu Eli, makasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Berkat doanya selalu sehat dan bahagia. Ya, kita di sini saya ingin mengobservasi atau mereview kembali kita melihat kemarin kan dari sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya. Nah, jadi hari ini kita coba berbagi ya. Jadi kemarin itu yang dari rasakan ketika mengajar anak, adakah hal yang belum tersampaikan? Ada beberapa hal sih kemarin itu memang saya merasa memanajerialkan waktunya itu cukup belum maksimal. Kenapa? Karena saya merasa ternyata apa namanya langkah-langkah kerja yang saya tulis itu ada beberapa yang hilang. Seperti ketika saat kegiatan di awal itu persepsinya terlalu panjang. Karena memang di saat itu saya mau mengulas materi yang dipahami anak di pertemuan sebelumnya, sebelum saya mengaitkan dengan pembelajaran yang saat itu saya lakukan. Selain itu juga ada beberapa hal yang tidak muncul, seperti saat di akhir sesi tugas kelompok, penugasan kelompok KPD yang mereka kerjakan, itu ada seharusnya ada sesi
tes secara mandiri. Nah itu padahal saya sudah membuat PPT interaktif di mana kita bisa mengetahui kemampuan peserta didik secara individual karena mereka sudah belajar secara kelompok dan setelah itu kita memberikan stimulus kepada peserta didik supaya dia bisa menjawab secara mandiri. Nah itu tidak dimunculkan kenapa? Karena waktunya tidak cukup Bu Ella, mohon izin dan mohon maaf. Tapi menurut saya kemarin cukup bagus gitu, beberapa anak cukup antusias, terus Alhamdulillah. semangat, terus yang belajarnya juga betul akademik. Nah, selain itu ada lagi Em, ada beberapa hal yang lebih ke pengaturan waktu saya sih yang masih sangat jauh dan sempurna ya Bu Ella ya. Dan ada juga yang ini yang saya pahami itu kan mereka sebenarnya di awal sebelum mengerjakan LKPD itu kan dikategorikan sebelum membagi kelompok itu kan saya harusnya kategorikan dulu nih berdasarkan minatnya mereka secara visual kah, secara kinestetika ataukah secara auditorik. Memang di kelas itu fokusnya ke hanya dua karena memang mereka tipe anak yang sukanya dengan visual sama yang kinestetik lebih dengan gerak sama yang lebih banyak cenderung ke membaca, auditorinya kurang gitu. Nah seharusnya sih di situ ada, menurut saya alangkah lebih baiknya ada yang harusnya dimunculkan juga gitu secara auditorik. Mungkin untuk kedepannya saya mau dalam pembelajaran mereka ada tes ada tes puisi tapi dari minat supaya terlatih walaupun memang minatnya mereka kurang di sana tapi setidaknya ada hal yang saya munculkan supaya mereka terlatih gitu. menurut Bu Ali kenapa perlu ada tes auditor ini? Menurut saya supaya pembelajaran lebih bervariasi, nggak cuman hanya sekedar yang hal yang dilihat, tapi juga merangsang untuk mereka itu lebih banyak fokus ke dengannya juga. Menurut Bu Ali pembelajaran kemarin itu berarti masih perlu diperbaiki. Iya, menurut saya masih banyak yang harus saya pelajari lebih banyak lagi. Itu meski saya ngerasa awalnya saya merasa cukup sedikit ini anak-anak bisa nggak mengikuti kegiatan pembelajarannya saat saya memberikan di awal ada kesepakatan kelas. Kalau misalnya mereka mungkin tidak tidak mengikuti dengan baik, bisa saja kebermaknaan tentang kesepakatan kelas, penggunaan kata-kata positif, terus pemberian tipe ketika pembelajaran itu mungkin bisa jadi tidak muncul atau tidak diapresiasi dengan baik sama sama siswa-siswi itu di saat pembelajaran itu. Tapi ternyata mereka cukup antusias karena dari hasil jawaban mereka kemudian diapresiasi dengan teman-teman yang menggunakan kata-kata ajaib menurut saya, kata-kata yang memang mereka buat sendiri kemudian ditempel, kemudian mereka sebutkan sama-sama, kemudian dia berikan kata-kata itu dengan bernada. Itu menurut saya ternyata anak-anak suka ya dengan hal yang seperti ini gitu. Ternyata bentuk apresiasi itu tidak hanya yang diberikan oleh saya sebagai guru, tapi dia juga teman-temannya juga perlu latihan untuk mengapresiasi apa yang dilakukan oleh temannya. Itu sih, jadi itu bisa memunculkan rasa percaya diri peserta didik lebih baik. Tadi gue bicara tentang kesepakatan kelas. Kemarin ada kesepakatan kelas ini? Iya, ada kesepakatan kelas. Gue kesepakatan kelas itu seperti apa? Kesepakatan kelas itu adalah bagian dari penerapan poin-poin yang memang harus dilakukan sebagai langkah untuk kita mengetahui tujuan apa yang ingin dicapai oleh kelas tersebut. Misalnya tujuannya untuk kita bisa terlatih diri untuk lebih mandiri, kerjasama, apresiasi terhadap kemampuan teman dan diri pribadi, terus pemenuhan hak dan kewajiban sebagai sama-sama peserta didik kelas. Nah, kemarin itu contohnya yang mana sih? Bagian kata-kata kemarin itu karena memang saya fokusnya ke kata-kata pujian dulu, karena penerapannya itu saya masuk ke poin kedua PM itu tentang pemberian penguatan
eh, kata-kata positif kepada peserta didik. Gitu. Jadi saya buat gimana caranya peserta didik ini terlatih untuk mengapresiasi teman yang mampu menjawab, berani bertanya, kemudian saling diskusi antar jawaban mereka gitu. Seperti itu sih. Kemarin bikin kata-kata, saya minta mereka membuat kata-kata 1 sampai 2 kata, kata-kata positif seperti luar biasa, kamu hebat, sangat baik. Kesepakatan rasis itu kan ada kata kesepakatan. Nah, berarti kan kesepakatan bersama. Jadi kemarin yang boleh sampaikan itu kesepakatan bersama atau yang sendiri? Kesepakatan bersama menurut saya, tapi memang kata-katanya itu kan bagian dari kebersamaannya, kata-katanya mereka buat, bukan saya mengarahkan karena kata-kata harus ini ya gitu, tapi tidak saya memberikan menerapkan diferensiasi menurut saya, karena apa yang mereka, saya hanya memberikan aturan mainnya seperti kalian bikin 1 sampai 2 kata, tetap harus ada rulesnya, tapi untuk kata-katanya mereka terserah, bisa bebaskan membuat seperti apa. Bahkan kemarin itu ada yang menggunakan kata-kata yang lebih populer seperti bahasa iyalah gitu ya, atau kata-kata ekspresi ya, kata-kata ekspresi. Kemarin itu dari awal masuk ya, mulai menjadi anak keluarganya, apresiasi melihat mencoba menggali informasi dari mereka supaya belajar sebelumnya. Nah, di kegiatan kelompok menjadi sudah sesuaikan dengan sebelumnya. Iya, itu sudah sesuai. Itu saja sih, sempat agak lebih lama mereviewnya. Padahal targetnya ada ketika mereview pembelajaran itu hanya 10 menit. Makanya saya sampai 15 menit. Kebanyakan dan kelamaan juga. Karena memang kemarin itu saya berharapnya jawaban mereka itu langsung serempak kesimpulan keseluruhan bagian, kan unsur-unsurnya ada 5 unsur-unsur di dalam puisi, 5, kemudian imaji, larik, bait. Saya mau ada beberapa siswa yang memang mewakili teman-temannya untuk menyimpulkan secara keseluruhan, tapi ternyata yang dijawab sama mereka adalah 1 persatu jawaban. Jadinya kalau misalnya saya kasih kesempatan hanya 2 orang saja, itu menurut saya kurang kurang mewakili gitu teman-temannya yang sebegitu banyak, ada 36, dan mereka cukup aktif saat itu, kebanyakan angkat tangan. Jadi menurut saya kasih kesempatan buat mereka menjawab. Kemarin itu saya juga boleh antusias dalam mendidik anak untuk belajar. Tapi kan kalau kita lihat sekarang ada anak yang agak belok, artinya dia kurang fokus pada belajar. Kemarin muncul juga, dan itu sangat disayangkan, dia duduk depan. Ketika saya tanya malah agak jabungan dulu, apa ini gitu, yang saya buat mereka memahami ciri yang dimaksud dengan puisi diafan dan prismatis. Itu saya minta mereka kalau misalnya diafan angkat tangan sebelah kanan, kemudian yang prismatis angkat tangan sebelah kiri. Ketika teman-temannya sudah mulai fokus menjawab itu diafan atau prismatis, anak ini malah cenderung diam aja, agak bengong, terus habis itu pas lagi, nah kok kamu tidak angkat tangan, terus langsung kayak bingung gitu. Ya itu sih yang masih perlu saya, ternyata belum secara keseluruhan saya memperhatikan semua, tapi untungnya saya lihat itu kejadian itu, jadi tidak diingetin dulu sama orang lain. Jadi saya mengetahui menurut saya ini ada yang nggak fokus gitu. Selain saya ada lagi di belakang apa yang boleh dilakukan? Biasanya sih ketika saya sedang menjelaskan, ketika saya sedang diskusi, itu saya tidak hanya duduk diam, hanya di belakang meja gitu, tapi saya sambil tanya, sambil saya juga jalan ke belakang, jadi mengelilingi, benar-benar menguasai kelas, berusaha menguasai kelas. Memang kemarin terlihat dari
pulang balik sebelum mandi mudah cepet Iya, tapi nggak berguna juga. cepet lulus doanya ya. Nggak boleh itu, biar ini menunjukkan adalah suatu Kesuburan dari kemakmuran. Eh, nah, menurut gue ini dari sekian hal yang dilakukan kemarin itu, dengan segala hal yang terus diperbaiki, ada nggak ide untuk pembelajaran berikutnya? Ide saya yang tadi yang sudah sempat saya sampaikan, saya mau melatih auditori ya beberapa menit lah gitu, karena selama ini hanya baca, silakan kalian baca buku, atau silakan kalian perhatikan gambar yang ada di layar gitu, atau silakan kalian dengarkan puisi dari teman-teman. Itu kemarin saya munculkan, tapi saya tidak minta teman-temannya untuk menyimak. Salahnya kurangnya di situ. Jadi hanya denger itu kan belum tentu dia itu menyimak gitu kan, memahami makna dari apa yang temannya baca. Padahal itu saat itu saya minta satu anak untuk membacakan justru hanya dalam satu bait aja. Itu sudah menurut saya sudah, tapi saya kurang bisa membiasakan teman-teman untuk dengarkan dan simak maknanya gitu. Itu seharusnya bagian dari poin penting dia dengar ya, latih dengar. Nah, kalau bicara berarti kan berarti ini contohnya itu atau model itu dari anak-anak. Iya. Dan berarti ini anak-anak itu menyimak. Iya. Kalau menyimak berarti mendengarkan dengan serius ya. Iya. Nah, untuk bisa kita mengetahui anak itu menyimak serius, apa yang Itu harus ada lembar tertulis juga sih. Misalnya saya membuat sama bait puisinya misalnya, tapi ada bagian-bagian yang saya umpamkan gitu, ulang, terus mereka dari dengar itu mereka lengkapi. Itu kan kita jadi tahu ini anak memahami apa enggak, atau mereka tahu nggak ya dia dengar apa gitu kan. Mereka nanti harus menuliskan dari apa yang dia dengar. Itu bagian yang insya Allah akan saya terapkan di pertemuan berikutnya. jadi kemarin itu itulah yang bisa kita berikan kepada anak-anak ya. Tapi setelah kita melakukannya, kita ngomong berarti masih ada yang kurang ya. Iya. Kita masak ya Jelaskan garamnya. ya terus masak itu juga enak ya. Jadi kalau temen kurang garam dikit Iya. gitu. Jadi akhirnya kita tambahin. Itu di puisi ya. Kemarin itu misi diagram dari puisi, Prismatis, terus juga majas. Nah, kemarin itu kan juga baru mempelajari tentang baru 4 majas, padahal majas itu ada banyak, ada 32 sekian. Nah, insya Allah sih pertemuan berikutnya juga memang kemarin sudah sempat saya sampaikan bahwa kita akan masih belajar tentang unsur di bagian puisi, tapi tidak hanya majas yang 4 ini. Nanti akan ada kita mengenal yang namanya Jutomo, yang kita simile, sinestesia dan lain-lain. kalau bicara majas kemarin kan dari itu memberikan contoh ya kan Iya, anak-anak yang ini udah mengamati, iya. gitu ya. Jadi saat itu boleh tidak anak-anak itu memberikan contoh majas selain yang diberikan? Iya, itu sangat boleh, tapi kemarin itu karena saya baru ingin anak-anak memahami dulu nih ciri dari kan kemarin kan ada yang menyebutkan dia personifikasi, padahal itu saat itu materi belum saya sampaikan. Ternyata ada yang nih, kalau personifikasi itu yang sifatnya seperti manusia. Nah, kemarin itu kan ternyata dari sekian juga toh ada yang masih belum paham nih bedain antara metafora dengan personifikasi. Terus juga ada juga yang masih bingung membedakan antara simile dengan metafora, karena memang mereka sama-sama berkonotasi, tapi simile itu kan ada ciri-cirinya, ada kata laksananya bahkan dan lain-lain. Nah itu sih ya ada rencana di saya juga untuk mereka itu membuat sendiri. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin bisa diterapkan bahwa sarannya. Bukan saran, itu kan dari sendiri yang ngasih dari mulai saya bertanya saja. Nah, anak-anak itu cukup antusias kemarin belajar majas ya. Iya. Kalau di Afam dan Prismatis itu cukup saya lihat anak-anak cukup paham, karena ketika gue mengatakan yang di Afam kanan. Iya. Ya, Iya. yang ini kiri, gitu. Iya. Terus mereka tetap sebenarnya di apa, bertepuk tangan yang kanan, gitu kan. Ternyata ini berfungsi seperti apa, berfungsi gitu, yang di kiri, gitu ya. Itu bisa deh.
di Majas itu anak-anak juga karena itu bahasa komunikasi, jadi Iya. memang perlu pemahaman lebih ya. Iya. Gitu. Nah kemarin itu jadi selain perlu meningkatkan contoh dari anak-anak untuk pembelajaran Majas, ada kan lain? Eh, Mungkin caranya ada hal yang kemarin sudah dilakukan tapi sama saya ulang, yaitu ketika membaca sebuah, walaupun itu hanya penggalan lari bisa meminta mereka untuk memaknai dulu sebelum mereka beralih ke Majas. Itu kemarin itu baru beberapa orang yang jawab, jadi saya maunya semua paham, tidak hanya satu atau beberapa orang saja tentang makna suatu puisi. Nah, kemarin kan Majasnya Ibu Ewi yang berikan ya, mereka Iya, menentukan. iya. Mereka hanya mendefinisi satu penggalan hanya satu orang. Kenapa terlintas oleh Bu Ewi menganalisis Majas dari satu? Kemarin karena lariknya itu banyak penggalannya, jadi untuk satu puisi itu kemarin baru yang unsur kayak rima, satu puisi yang kemarin namanya karyanya Taufik Ismail itu ya memang itu satu bait puisi ya, satu teks puisi yang saya analisis baru unsurnya saja, belum sampai ke Majas, belum sampai ke bagian fondasi sendiri. Nah, pernah terbesit atau tertuang ide untuk membuatnya tentang menganalisis Majas dari satu puisi? Untuk Majas ya ada rencana seperti itu. Misalnya di puisi aku karya hari Iya. mungkin ada banyak puisi, ada Majas, terus kita misalnya berpikir gitu juga. Ada rencana seperti itu, bahkan mungkin tidak hanya satu puisi saja gitu, biar bisa ada perbandingannya. Itu tujuannya untuk apa? Untuk mereka mengenal lebih banyak variasi puisi dan penerapannya dalam penggunaan Majas. Puisi ya. Iya. Jadi juga mereka lebih paham Majas. Iya. Karena kan kita kalau belajar semakin banyak contoh, kadang kita semakin paham ya. Iya. Dan semakin mereka bingung, semakin mereka berarti proses berpikirnya berjalan. Iya. Ternyata Majas itu kalau saya lihat di dalam dulu di jalan dulu, ternyata belajar Majas itu sangat variatif. Iya, sangat variatif, dan mereka harus bisa menyimpulkan fungsi dari kita belajar Majas itu apa sih di dalam puisi, kenapa kita penting gitu. Kalian merasa bahwa ini adalah bagian dari unsur terpenting dalam belajar bahasa Indonesia. Ya, mereka ternyata menjawab bagian dari estetika itu luar biasa. Saya sangat apresiasi kata-kata itu karena ternyata mereka mengenal dengan yang disebut dengan estetika, yaitu keindahan. Nah, saya kan pernah ke sekolah dulu. Nah, Majas kan juga pernah saya tuh waktu sekolah Majas itu bentuknya nggak boleh dilakukan, tapi saya tuh dipaksa untuk menghafal. Jadi terbenam kan di pikiran saya bahwa Majas itu susah banget ya gitu, harus dihafal. Nah, kenapa? Apakah persepsi saya ini hanya dialami dulu, saya ini mengubah pola cara belajarnya seperti kemarin? Iya. Saya pada bagian dari sisanya saat itu merasa Majas itu susah, nempelnya susah. Padahal dari kelas 7 sampai kelas 9 ya itu aja bagian itu, dan kan nggak nempel. Terus habis itu ketika saya beralih menjadi seorang guru dan terjebak di guru bahasa Indonesia saat itu merasanya ya, dan saya harus pahami itu, masa iya sih anak-anak harus paham, saya ini nggak paham. Akhirnya saya bikin ada bagian ciri-ciri kata yang sebenarnya jadi kata kunci supaya kita tuh paham. Itu sih yang saya terapkan, gimana caranya anak-anak ini jangan langsung digelontorkan dengan Majas yang sebegitu banyak dulu, tapi mereka dikasih proses ini yang sering muncul di soal. Jadi kita belajar yang sering muncul di soal aja, jadi jangan semuanya blok Majas kita gelontorkan, nanti akan pusing sendiri. Kalau gitu kan belajar nggak cuma bahasa Indonesia aja. Atau kita sesuaikan dengan kemampuan berpikir mereka, mungkin
Itu pernah saya lakukan di tahun lalu, tapi jadinya dia cuma paham yang satu personifikasi doang, dan yang lainnya hanya metafora aja yang dia nempel. Dan paling sering memang itu metafora, personifikasi, dan yang itu mah yang lebay bu. Nah itu untuk bola. Tapi ya sebenarnya ketika pas lagi pembelajaran mereka udah semuanya paham. Ujung-ujungnya nanti semuanya harus paham, jadi nggak cuma menguasai satu. Nanti ketika dikasih soal dia udah bingung lagi. Itu tahun lalu saya sempat terapkan. Nah, yang paling kamu sukai apa gitu kan saat itu? Saya mau yang lebay-lebay aja bu. Ya udah kamu bikin yang itu. Itu saya dulu tahun lalu udah saya contoh. Tapi ketika saya mau itu soal dia udah bingung lagi. Karena yang dia tahu cuma hiperbola doang. Gitu. Terus saya satu lagi dia tahu cuma personifikasi aja. Gitu. Itu ternyata sulitnya ketika mereka menjawab soal.